Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran fisika kelas 11 semester 2 bab persamaan gelombang berjalan. Anak-anakku semuanya, minggu kemarin kita sudah membahas pengertian dan macam-macam gelombang berjalan. Di antaranya ada gelombang diam, ada gelombang berjalan, gelombang tegak atau gelombang stasioner. Hari ini kita akan membahas contoh-contoh soal untuk mempermudah kalian mempelajari persamaan gelombang berjalan. Contoh soal yang pertama. Kategori C1 menjelaskan atau menyebutkan besaran-besaran yang ada pada persamaan gelombang berjalan. Satu contoh soal yang ada. Besaran yang dimiliki baik oleh getaran maupun gelombang adalah 1. Panjang gelombang, 2. Amplitudo, 3. Cepat lambat, 4. Frekuensi. Diingat, kata kunci adalah getaran dan gelombang. Jadi yang kita lihat adalah persamaan yang dimiliki oleh getaran dan gelombang. Yang jelas, kita punya jawaban frekuensi ada di getaran ataupun di gelombang. Di persamaan di getaran, kita belum dikenalkan dengan panjang gelombang. Karena di persamaan getaran, kita hanya membahas persamaan Y sama dengan A sin omega T. Jadi kita belum membahas panjang gelombang. Karena kita sudah mengetahui 4, ini adalah jawaban yang benar, maka kita mencari jawaban di A, B, C, D, E yang ada kolom 4-nya. Y sama dengan A sin omega T. A-nya adalah amplitudo, omeganya sama dengan 2pi per F. Sehingga jawaban di sini bisa kita kan 2 dan 4. Cara kedua, kita bisa menggunakan jurus tepis. Kalau kita sudah mengetahui 4 itu adalah jawaban benar, maka jawaban yang mengandung nilai 4 kita pertahankan. Yang tidak ada nilai 4-nya, A, B, dan E, kita hilangkan. Sehingga hanya ada jawaban C dan D di sini. Kemudian dari jawaban A, B, C, D, E, opsi mana yang lebih banyak keluar? Ternyata ada 1 dan 2. A dan B kita coret, maka 2-nya kita masuk. Sehingga jawabannya adalah C, 2 dan 4. Contoh soal kedua. Sebuah perahu kecil bergerak naik turun sebanyak 10 kali dalam 1 menit. Ingat-ingat, waktunya dalam 1 menit. Pada gelombang air laut, jarak puncak gelombang yang berdekatan adalah 24 meter. Kecepatan gelombang air laut itu adalah titik. Kita lihat sekarang kita mencari frekuensi getarnya. Frekuensi getarnya sama dengan banyaknya getaran, banyaknya gelombang yang dipenuhi dalam waktu 1 menit. Artinya 10 dibagi 1 menit. Karena 1 menit sama dengan 60 detik, maka frekuensinya sama dengan ya, 1/6 Hz. Ya. Oke,
Kita punya persamaan untuk mencari gelombang-gelombang adalah V sama dengan lambda kalikan F. Dengan lambdanya sama dengan 24 meter, maka kita dapatkan cepat lambat gelombangnya sama dengan 24 dikalikan 1/6 Hertz. Hasilnya sama dengan 4 meter per sekon. Tentu ini soal yang masih mudah, dan saya yakin kalian bisa mengerjakannya dengan seksama. Contoh soal ketiga. Berapa kalikah dalam 1 menit sebuah perahu akan bergerak naik turun oleh gelombang lautan yang panjang gelombangnya 40 meter dan laju perambatannya 5 meter per sekon. Dari soal ini kita bisa mengetahui ada besaran panjang gelombangnya 40 meter dan V-nya 5 meter per sekon. Sehingga dengan persamaan yang sama di nomor 3, kita dapatkan bahwasanya V sama dengan lambda kali F, maka kita dapatkan F-nya sama dengan V per lambda. Sehingga kita dapatkan sama dengan 5/40 Hertz. Sehingga banyaknya naik turunnya dalam waktu 1 menit, kita kalikan besarnya seperti itu. Ya, 1 menit waktunya sama dengan 60 detik, kita kalikan hasilnya sama dengan 7,5 Hertz. Dari mana? 5/40 dikalikan 60. Hasilnya 300/40, hasilnya 7,5 Hertz. Ini contoh soal yang masih mudah-mudah semua. Sama dengan nomor 4. Disampaikan data persamaan gelombangnya Y sama dengan 10 sin dalam kurung 0,4 T min 10,5 X. Kalian disuruh mencari periode gelombangnya. Kita tulis persamaannya kembali. Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Omega T-nya sama dengan 0,4 pi T. Sehingga omeganya sama dengan 0,4 pi. Maka kita dapatkan periode gelombangnya sama dengan 0,4 dibagi 2. Nah, 2 dibagi 0,4, maaf. 2 dibagi 0,4, hasilnya 5 sekon. Soal nomor 5. Suatu gelombang air laut menyebabkan permukaan air turun dengan periode 3S. T besarnya sama dengan 3 sekon. Jika jarak antara dua puncak gelombang 5 meter, lambdanya 5 meter, gelombang akan mencapai jarak 10 meter dalam waktu titik. Kita punya persamaan gelombangnya sama dengan V sama dengan lambda kalikan F atau lambda per T. Lambda per T. Waktunya sekian. Sehingga kita dapatkan V-nya sama dengan lambda per T, 5/3. Hasilnya 0,6 sekon. 5/3. Kalau disuruh mencari jarak 10 meter, tinggal ngalikan. Hasilnya akan menjadi 6 sekon. 5 kalikan
3/5 dikalikan 10, 30/5 hasilnya 6 sekon. Kita lanjut soal yang agak rumit dulu. Suatu gelombang merambat dengan persamaan Y sama dengan 4 sin Pi dalam kurung 3T min 2Pi X. Jika Y dalam X dalam Y dan X dalam meter dan T dalam sekon, besar frekuensi dan panjang gelombang masing-masing adalah titik. Yang ditanya adalah frekuensi dan panjang gelombang. Kita tuliskan lagi persamaannya. Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Omega T-nya sama dengan 3Pi T. Kemudian KX-nya sama dengan 0,2X. Nah, satu seperti ini. Hasilnya ketemu omega T-nya sama dengan 2Pi F sama dengan 3Pi T. Maka kita dapatkan frekuensinya sama dengan 3/2 Hz. Kemudian KX-nya, K-nya sama dengan 2Pi per lambda. 2Pi per lambda sama dengan 0,2. 2Pi per lambda sama dengan 0,2. Lambdanya sama dengan 2Pi dibagi 0,2. Tuh hasilnya ya. Berikutnya contoh soal dari SBMPTN tahun 2016. Suatu gelombang sinusoida bergerak dalam arah X positif, mempunyai amplitude 15, panjang gelombangnya 40, frekuensinya 8 Hz. Jika posisi vertikal dari elemen medium pada T sama 0 dan X sama dengan 0 adalah 15 cm, maka tentukan bentuk persamaan gelombangnya. Kita masukkan saja nilainya. Y kita dapatkan sama dengan A sin KX min omega T kalikan theta awal. Selanjutnya kita tentukan koefisiennya. Dari persamaan yang ada, kita dapatkan K-nya sama dengan 2Pi per lambda. 2Pi per lambda. 2Pi dibagi 40. Sama dengan Pi per 20. Kemudian omeganya 2Pi kali F. F-nya 40. F-nya 8, maaf. Sehingga omeganya sama dengan 2Pi kalikan 8, 16 Pi. Kalau kalikan dengan 3,14 hasilnya sama dengan 50,3. Dari persamaan yang ada, maka kita dapatkan Y sama dengan A sin 0,157X dikurangi 50,3T plus theta nolnya. Sehingga kita dapatkan persamaan gelombangnya sama dengan Y sama dengan 15 sin 0,157X min 50,3T plus Pi per 2 atau 90 derajat. Di persamaan matematika, apabila persamaan ini sama dengan 90 plus theta, maka sama dengan cos theta-nya. Sehingga persamaan Y 15
sin 0,157 X min 50,3T plus Pi per 2 sama atau identik dengan 15 cos 0,157 X min 50,3T. Nah, seperti itu materi yang kita sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Besok, minggu depan, kita akan memasuki materi tentang pemanasan global. Tolong dipelajari terlebih dahulu, kemudian nanti kita siapkan dengan materi yang ada. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.